ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Soal base dan juga base-nya nih, Prof. Tadi kan Prof juga bilang, ini tuh kita berharap ya udah sampai sini aja, jangan sampai ke worst gitu kan ya, Prof ya. Nah, tadi kalau misalnya aku juga nggak salah dengar dari Prof gitu ya, Prof ya. Di sini ada yang katanya kalau yang ini cukup untuk vaksin yang sudah kita dapat, seperti itu ya, Prof ya. Kalau yang ini mungkin kita bisa tambahin untuk vaksin lagi gitu, Prof. Itu maksudnya seperti apa nih, Prof? Ya, sebelum sampai ke situ tadi kan Nana mulai dengan mudah-mudahan jangan terjadi di dunia dan jangan terjadi di Indonesia. Amin, betul. Masalahnya adalah untuk penyakit seperti ini dia negara itu sudah interconnected each other. Jadi penyakit, virus, kuman itu nggak pakai paspor ya untuk pindah ke negara lain. Jadi memang agak susah mengatakan satu negara bisa begini, negara lain enggak. Jadi kita memang butuh kerjasama global gitu ya. Ini kalau ngomong G24, Indonesia kebetulan sedang menjadi presidensi G20. Betul. Nah, dari berbagai program di G20 itu ada juga program tentang G20 kesehatan, di mana ada kerjasama global supaya semua negara sama-sama dengan pimpinan quote-unquote presidensi Indonesia untuk menangani berbagai masalah termasuk COVID. Karena tidak mungkin terjadi satu negara bisa lepas sendiri kalau negara lain tidak bersama-sama lepas. Jadi no one is safe until everyone is safe. Bener sih. Jadi nggak mungkin kalau misalnya Indonesia enggak, tiba-tiba negara lain iya. Padahal kan kita juga tahu kalau turis mancanegara semua terconnected gitu ya. Iya, dan orang Indonesia juga bisa pergi keluar negeri, kerja, ngapain segala macam gitu kan. Betul. Itu soal statement yang pertama. Sekarang kita balik ke soal untuk vaksinnya yang tadi Jadi Prof gini, bilang. vaksin itu kan vaksin itu adalah untuk mencegah terjadi penyakit. Jadi biasanya ada virus atau bakteri ditemukan, kemudian orang mencoba melakukan penelitian untuk mendapatkan vaksin. Biasanya antara virus ditemukan sampai vaksin ditemukan itu butuh waktu puluhan tahun. Setuju. Lama banget. Beberapa bahkan sampai ratusan tahun belum ketemu vaksinnya. Ya. Untuk COVID ini kita setahun sudah ketemu vaksinnya. Jadi COVID ini kenapa dikasih nama COVID-19 tahu? COVID-19 karena dia lahirnya pada saat tahun 2019. Iya, dia lahirnya pada tanggal 31 Desember 2019. Iya, Kalau beda sehari aja namanya COVID 2020. Ya, COVID-20. Nah, pada 31 Desember 2019 dia dilaporkan. Pada bulan Desember 2020 nggak sampai setahun vaksinnya ketemu. Betul. Ya. Nah, vaksin ketemu dalam waktu singkat ini punya dua aspek. Aspek pertama dia bermanfaat untuk manusia begitu, tapi aspek kedua ilmu pengetahuan masih terus berkembang terhadap vaksin itu. Jadi pada waktu vaksin itu diberikan pertama kali pada bulan Januari 2020, orang berpikir, ini kalau dikasih vaksin, ntar jangan-jangan efektivitasnya turun, kita mesti dapat vaksin lagi berikutnya. Ya, kan begitu yang pembicaraan pada waktu Januari 2020. Betul. Yang terjadi adalah bukti ilmiah menunjukkan ternyata nggak usah nunggu setahun. Ternyata sesudah beberapa bulan efektivitas vaksin itu turun. Karena itu kemudian orang diberikan yang namanya booster. Ya. Untuk kita di Indonesia, petugas kesehatan, wartawan, TNI, Polri, petugas lapangan sudah mendapatkan booster sesudah katakanlah beberapa bulan, lebih dari 6 bulan sesudah vaksinasi yang pertama. Ya. Nah, sekarang booster itu diberikan kepada seluruh masyarakat. Masyarakat. Nah, tapi booster yang diberikan kepada petugas kesehatan, saya juga dapat wartawan itu kan sudah bulan Agustus September tahun 2021. Kalau ngitung sekarang itu udah lebih dari 6 bulan. Jadi kalau pemikirannya dulu vaksinasi itu turun, nah si booster tuh mestinya juga logikanya turun juga. Karena itulah ada pemikiran pemberian booster yang kedua. Tadinya itu pemikiran, kemudian dianalisa dan akhirnya itu sudah jadi beberapa kebijakan di beberapa negara. Saya ambil yang ekstrem saja, Amerika Serikat misalnya, itu sudah mengatakan ini booster yang kedua kita bisa berikan kepada orang yang memerlukannya. Beberapa negara memberikan booster yang kedua pada orang yang risiko tinggi, gitu ya, petugas kesehatan, lansia segala macam. Amerika Serikat dia sengaja dia pakai sama seperti kita sebenarnya. Kita kan juga Pak Jokowi yang divaksin pertama. Iya. Amerika Serikat Joe Biden presidennya dipakai orang yang booster kedua itu untuk menuju, apalagi Joe Biden kan juga lansia ya, lebih tua dari saya kalau nggak salah. Dia kalau nggak salah umurnya sudah pokoknya di atas 67 tahun. Jadi saya masih ada harapan jadi presiden Amerika maksud saya. Amin. Enggak, maksud saya itu menunjukkan orang yang punya risiko seperti itu bagus dapat booster yang kedua. Jadi itulah pemikiran untuk mendapatkan booster yang kedua. Jadi tetapi memang untuk kita harus diakui bahwa booster yang pertama pun belum terlalu tinggi cakupannya. Jadi lebih bagus sekarang kita berikan
prioritas untuk semua orang mendapatkan vaksinasi pertama, kedua, plus booster. Jadi kalau saya sih menganjurkan ini jadi satu paket. Nanti kalau sudah dapat booster itu sekian bulan kemudian, katakanlah 6 bulan, ada yang bilang 3 bulan, tapi 6 bulan kalau mau aman, diberikan booster kedua. Nah, tetapi sekarang karena yang wartawan, petugas kesehatan, orang yang berhubungan dengan masyarakat itu sudah dapat lebih dari 6 bulan lalu, akan bagus kalau mereka juga mendapatkan booster yang kedua saat ini. Itu yang saya sampaikan di media sebenarnya. Oh, baik. Berarti kalau misalnya kita ketahui nih, sekarang kan banyak banget orang-orang Indonesia, terutama yang umum gitu ya, Prof ya. Untuk vaksin itu ya baru 1 dan juga 2, bahkan mereka belum booster gitu kebanyakan gitu ya, Prof ya. Seperti yang Prof bilang juga, untuk tingkat boosternya itu masih belum banyak. Belum seperti vaksin 1 dan juga vaksin 2 gitu ya. Nah, berarti untuk yang booster vaksin kedua ini, seperti apakah Prof yang wajib booster kedua, ataukah nanti kita jangan sampai ya, jangan sampai kita menunggu misal udah meningkat lagi baru pada rame-rame booster kedua gitu, Prof. Jadi seperti apa nih, Prof, yang memang wajib dan juga membutuhkan untuk booster kedua? Ya, sebelum sampai ke situ memang mau tidak mau vaksinasi 2 kali itu prioritas pertama. Betul. Nah, salah satu alasan kenapa pandemi belum dicabut karena pada akhir Mei. Jadi setiap tahun WHO tuh bikin pertemuan kesehatan terbesar. Namanya World Health Assembly. Setiap bulan Mei. Itu selalu setiap bulan Mei. Dan kalau pernah ke Eropa, ke Swiss bulan Mei itu pemandangan memang lagi bagus-bagusnya. Gitu ya. Nggak penting sih, tapi itu memang yang terjadi setiap tahun itu. Nah, pada tanggal 22 Mei pada pembukaan World Health Assembly itu, Direktur Jenderal WHO mengatakan bahwa pandemi belum selesai. Nanti kita bahas kenapa, tapi salah satu alasannya mengatakan karena baru 57 negara di dunia. Di dunia ini negara sekitar 200-an. Baru 57 negara yang persentase vaksinasi penduduknya 70%. Nah, atau itu ke atas. dia, Prof. Nah, kalau kita lihat pengumuman Kementerian Kesehatan kan kita sudah 80%. Tetapi itu jadi kita menghitungnya jumlah orang divaksin dibandingkan dengan jumlah target 208 juta. Kalau kita bagi dengan, makanya angkanya 80%. Kalau kita bagi dengan jumlah penduduk yang 275 juta, angka kita masih 60%. Itu kurang, iya. Jadi memang target pertama, bukan target pertama, yang harus kita kejar adalah semua mesti dapat dulu vaksin 2 kali. Itu harus, dan itu kan yang belum didapat nih kan tinggal yang susah-susah nih. Orang yang tinggal terpencil, orang yang nggak mau divaksin, atau segala macam. Aduh nggak mau vaksin gitu loh, Prof. Jadi itu mesti dikejar dulu. Sesudah itu terkejar semua, baru mengejar booster yang pertama. Gitu. Itu dulu target kita sekarang. Nah, tapi untuk mereka yang risiko tinggi sekali, risiko tinggi, lansia, petugas kesehatan, barulah kita pikirkan untuk booster yang kedua. Tapi saya setuju bahwa sekarang ini pemerintah memprioritaskan pada booster kedua, booster pada pertama. vaksin kedua dan booster pertama itu dulu. Tapi saya memang sebagai orang yang, ya katakanlah pengamat masyarakat, perlu mewacanakan, menyampaikan bahwa booster kedua itu diperlukan pada dasarnya. Baik, kalau seperti itu. Nah, Prof, tadi juga Prof sempat menyinggung tentang pandemik. Tadi juga kita pas lagi sebelum on air gitu ya, Prof ya, kita juga ngomongin pandemik. Nah, berarti saat ini apakah Indonesia bisa dikatakan sudah berakhir, Prof, dari pandemi? Karena orang banyak banget nih yang kayak, udahlah, ini banyak yang sudah mulai kehilangan rasa aware-nya gitu, Prof, di luar. Bagaimana, Prof? Ya, jadi kalau bahasa Latin pan itu artinya semua. Atau kalau nggak semua, banyak. Jadi pandemi itu terjadi epidemi di semua negara atau di banyak negara. Itu dinyatakan sebagai pandemi. Karena itu tidak mungkin satu negara mengatakan dirinya pandemi, dan tidak mungkin juga satu negara mengatakan dirinya bebas pandemi. Karena pandemi itu, pan itu artinya semua. Atau banyak lah katakanlah. Karena itulah maka yang menyatakan pandemi, maaf saya punya masker turun, yang menyatakan pandemi itu adalah Badan Kesehatan Dunia. Karena dilihat data semua negara atau banyak negara kena penyakit yang sama, dia menyatakan sebagai pandemi. Nanti kalau ada 1, 2, 5, 10, 20 negara mengatakan COVID-nya sudah terkendali, belum tentu pandeminya hilang. Karena kan masih ada, kalau 200 negara ada 20 yang udah bebas, kan masih ada 180 negara yang masih ada kan gitu ya. Nah, dan kalau 100 negara masih ada kan, tadi kan sudah kita omongin, bisa aja orang dari sini pergi ke sini gitu kan. Betul. Jadi pandemi itu isu lain, pandemi itu adalah isu dunia. Itu tapi di satu negara memang bisa saja ada COVID-19 seperti kita, kemudian COVID-19-nya terkendali, itu bisa-bisa saja. Kita bisa mengatakan bahwa kita sudah masuk ke dalam endemi COVID-19 ya, walaupun sebenarnya nggak bisa kita bilang kita sudah bebas pandemi, karena arti pandemi itu kan semua tadi gitu. Nah, sekarang untuk mengatakan bahwa satu negara itu sudah endemi atau katakanlah sudah bebas COVID-19, sebenarnya tidak ada patokan yang pasti banget.
gitu ya. Memang ada beberapa patokan, misalnya saja angka kepositifan rendah di bawah sekian persen, jumlah kasus sedikit, yang masuk rumah sakit sekian, yang meninggal sekian persen, angka reproduktif sekian persen. Itu ada beberapa angka-angka, tetapi yang penting dari semua angka itu harus stabil. Maksud saya berjalan, angka itu ditahan sekian lama. Dan kita sudah punya contoh, ini bukan teori aja. Pada bulan November yang lalu, 2020, angka kita turun banget sudah. Betul. November, Desember itu turun, tapi terus naik lagi gara-gara Omicron. Jadi Sekarang ini naik lagi ya, Prof? tunggu, itu naik yang Omicron yang kemarin tuh. Oh, yang kemarin yang kemarin Omicron itu yang. Jadi artinya kalau cuma bertahan 2 bulan, belum bisa kita nyatakan terkendali karena kasusnya sudah naik lagi. Sekarang kita beruntung, ya bukan beruntung, kita bersyukur sesudah naik Omicron turun, dan saya kira sudah sejak sebulan lebih kasusnya rendah. Beberapa hari terakhir ini naik lagi, walaupun belum banyak-banyak banget ya. Iya. Walaupun banyak-banyak banget. Katakanlah pada pertengahan Juni ini sekitar 500-an. Tadinya kan sudah 200-an sehari. Jadi sekarang ada peningkatan lagi. Jadi kalau kita mau menyatakan nanti sudah endemi, kasus yang turun harus sudah stabil beberapa bulan. Saya kira Presiden sudah pernah menyampaikan bahwa yang akan dipakai Indonesia mungkin sekitar 6 bulan. Jadi kalau rendah terus 6 bulan, baru kita bisa menyatakan bahwa endemi sudah tercapai. Jadi sekarang saat ini memang belum. Oke, berarti kalau misalnya udah 6 bulan baru mungkin kita bisa mengatakan, oh ini sudah bisa teratasi seperti itu ya, Prof betul, ya. betul. Kalau ada kenaikan kasus seperti beberapa hari terakhir ini, sebabnya memang bisa macam-macam. Ya. Bisa varian baru karena sekarang itu yang banyak dibicarakan, Ya. tapi bisa juga karena Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.